Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Syukur alhamdulillah, kita haturkan kehadiran Allah Jalla wa Ala. Kita patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, bulan mulia, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, bulan di mana di dalamnya ada perintah puasa bagi setiap mukmin sebagaimana telah pernah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu agar kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang menjadi panutan kita sekalian, menjadi suri tauladan bagi kita sekalian, akhlaknya menjadi bagian dari upaya kita untuk meneladani perilaku kehidupan keseharian beliau sebagai hamba Allah, beliau sebagai pemimpin umat, beliau sebagai tokoh bangsa, dan harus menjadi bagian dari kehidupan kita untuk mempelajari sejarah kehidupan beliau agar kita menjadi golongan orang-orang yang selamat. Setiap nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah membawa misi kerasulan. Misi yang pertama yang sama di antara seluruh nabi yang ada adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi peringatan bagi setiap muslim bahwa kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah yang menjadi salah satu rukun dari rukun sholat, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Etika sebagai seorang muslim memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah harus didahului dengan penyembahan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibadah kita sudah baik menurut ukuran yang dan norma yang semestinya, maka barulah kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah yang ini mudah-mudahan akan menjadi bagian akan diterimanya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi dan rasul diberikan bekal utama. Di samping keyakinan terhadap misi kebenaran yang dibawa oleh nabi dan rasul itu, maka para nabi dan rasul itu diberikan mukjizat, sesuatu yang menjadikan benteng beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul ketika dakwah kepada masyarakat. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Sulaiman dengan kemampuan menguasai angin, Nabi Ibrahim dengan tidak terbakar oleh api. Begitu juga nabi-nabi yang lain semuanya mempunyai mukjizat sendiri-sendiri yang menjadi bagian dari bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan mukjizat oleh Allah berupa kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kitab suci ini kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci ini adalah kitab-kitab termasuk salah satu dari kitab samawi yang sampai sekarang terjaga kemurniannya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan adzikr dan kami yang menjaganya. Allah yang menjaganya, kita yang melakukan
pendekatan kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya kita zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan memahami maknanya, dengan memahami tafsirnya, dan dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber segala kehidupan kita untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Para hadirin, para sami'in sekalian yang saya muliakan, Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang istimewa, mukjizat yang menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjadi kebanggaan bagi umat Islam. Kalau mukjizat-mukjizat para nabi yang terdahulu hanya untuk keselamatan nabi itu sendiri ketika beliau menghadapi orang-orang kafir, maka mukjizat Al-Quran ini adalah untuk keselamatan nabi, tapi juga untuk kebaikan dan keselamatan seluruh kaum muslimin yang mampu mengamalkan, yang mampu membaca, yang mampu memahami dari tuntunan Al-Quran itu sendiri. Siti Aisyah yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengan para tabi'in, ketemu dengan sahabat-sahabat yang terakhir, kemudian mereka yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan akhlaknya kayak Kanjeng Nabi itu sebagaimana. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kehidupan-kehidupan di dalam Al-Quran yang telah tertata dengan sedemikian indahnya dari segi akhlak, dari segi iman, dari segi amaliyah, dari segi ibadah, dari segi segala aspek kehidupan, semuanya telah tertuntunkan di sana. Dan kalau seorang muslim bisa kemudian memahami dari ajaran-ajaran Al-Quran itu, fa insyaallah maka mereka akan ketemu dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemujizatan dari Al-Quran jelas, ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat khusus dari Al-Quran yang biasa diamalkan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama, seperti surat Yasin, seperti surat-surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat-ayat tertentu. Ini semuanya ada hikmah yang tidak terhingga dari Allah. Tinggal kita mengimaninya, karena memang iman kepada kitab Allah ini termasuk salah satu bagian dari rukun iman. Karena itulah maka kita jangan kemudian salah paham dengan terhadap kita memahami keimanan kita terhadap kitab Samawi. Kitab Samawi itu ada 4. Ada yang namanya kitab Taurat, ada yang namanya kitab Zabur, ada yang namanya kitab Injil, dan ada yang namanya kitab suci Al-Quran. Keimanan kita itu arahnya adalah kita mempercayai bahwa pernah ada kitab-kitab terdahulu itu seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi terhadap keasliannya, terhadap autentisitasnya, maka kita sebagai seorang muslim, Al-Quran ini justru diturunkan karena merupakan koreksi dari kitab-kitab yang diakui oleh agama mereka sebagai kitab Samawi, tapi ternyata sudah banyak dicampuri dengan tangan-tangan manusia demi kepentingan mereka itu sendiri. Karena itulah maka anak-anak kita, masyarakat kita, warga Nahdlatul Ulama, di bulan suci Ramadan, mari Ramadan yang harinya jumlahnya 30 hari, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, ini merupakan isyarah kepada kita sekalian. Mari kita khatamkan Al-Quran minimal dalam 1 bulan, bisa khatam minimal 1 kali. Yang kedua, mari kita sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran, baik ketika di dalam sholat taraweh, baik ketika di dalam sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunat. Ada hukum yang sifatnya sunnah kita untuk membaca Al-Quran. Ada satu pendekatan yang sangat sederhana. Pada setiap rakaat kedua kita biasanya membaca surat Ikhlas 1 kali. Kalau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Ikhlas itu derajatnya sama dengan 1/3 dari Al-Quran, maka akan menjadi lebih baik kalau di dalam rakaat kedua kita membaca surat Ikhlas itu 3 kali. Fa insya Allah ini akan lebih baik dengan tidak mengurangi kebaikan membaca 1 kali. Inilah anjuran dari kami. Mari kita masuki bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya ibadah kepada Allah, sebanyak-banyaknya puasa, dan kemudian
Kalau Allah menganjurkan kita untuk menambah dari amal ibadah sholat dengan rokaat yang jumlahnya ada 20 rokaat setiap malam, ini berarti bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat istimewa. Jangan sampai bulan ini lewat begitu saja tanpa dibarengi dengan satu amal ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah sampai akhir bulan Ramadan nanti. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kalau orang ingin sempurna Ramadannya dan sempurna sebagai hamba Allah yang sebaik-baiknya, tambahilah dengan sesudah hari raya Idul Fitri, Syawal kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dengan menambahkan puasa Syawal 6 hari. Kalau itu nanti dapat dilaksanakan, insya Allah akan menjadi lebih sempurna amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan godanya apa? Masa-masa Ramadan itu kita lebih enak tidur. Nah, inilah yang harus kita kita perangi, bagaimana supaya jaga kita lebih banyak daripada tidur kita, ibadah kita supaya lebih banyak daripada lalai dalam kehidupan keseharian kita sekalian. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.